Inilah video amatir yang merekam saat kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan kayu dan rumah di Jalan Mangunreja, Kampung Ciberem, Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepanikan warga terlihat saat api mulai membesar dan melalap pabrik pengolahan kayu dan rumah. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya dikerahkan. Lagi beroperasi atau udah tutup sih, Pak? Udah tutup, mau tidur setengah 9 kejadian. Pak, itu pabrik kayu sama satu rumah yang terbakar, ya Pak? Yes. Saat itu para pekerja masih ada di sana atau udah pada pulang? Dugaan sementara apa, Pak? Mungkin belum bisa dari puntung rokok, entah dari sisa yang terbakar itu, ya Pak? dan tidak pernah kebakaran di situ mah. Kebakaran juga terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bangunan semi permanen yang diketahui gudang penyimpanan ban bekas terbakar dan menjalar ke 6 bangunan rumah warga. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belasan mobil pemadam kebakaran silih berganti berupaya memadamkan api. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik pada kompresor kulkas, 3 rumah warga di kawasan perumahan Citra, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. 3 rumah yang terbakar diketahui sedang ditinggal pergi penghuninya. Suara ledakan pun terdengar dari salah satu rumah warga yang mengalami kebakaran. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 mobil pemadam kebakaran sektor Kalideres, Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nampak dari rekaman CCTV, truk pengangkut palet kayu menabrak sepeda motor dengan 2 penumpang di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore. Kecelakaan berawal saat korban dari arah Cilengsi hendak berbelok ke arah Jalan Raya Limus Tunggal untuk ziarah makam. Namun tiba-tiba dihantam oleh truk yang melaju kencang dari arah Bantar Gebang, Bekasi. Kerasnya hantaman membuat korban terpental. 1 orang tewas di lokasi, sementara 1 lagi kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sekali ceger gitu kan, saya langsung datang ke situ. Terus Langsung mulutnya udah keluar darah. berapa orang, Pak? 2 orang, bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya. Terus yang istrinya? Istrinya kakinya patah, dibawa ke rumah sakit Tamrin. Pasca kejadian, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Polisi yang datang ke TKP langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, seluruh barang bukti termasuk motor korban diamankan petugas Laka Lantas Polres Bogor untuk proses lebih lanjut. Sebuah bus antar provinsi jurusan Tegal, Jawa Tengah, Cikokol, Tangerang terguling di jalur bus Transjakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat. Menurut kernet bus, insiden ini terjadi karena sopir menghindari motor yang menghalang-halangi laju bus namun tak melihat separator busway. Habis nurunin penumpang, terus itu ada motor, mabuk apa bagaimana saya kurang tahu ya. Dihalang-halangin terus, seakan-akan nggak boleh lewat gitu. Direm itu, iya direm itu ngeluyur, Pak. Jalan yang halang-halang itu motornya ngoleng-ngoleng gitu. Iya. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebuah minibus terguling ke parit ketika melaju dari arah Halim menuju Pangkalan Jati. Menurut saksi mata, mobil ini terguling karena menghindari motor yang tiba-tiba menyalip. Kronologinya dia ngindarin motor. Mungkin daripada nabrak si motor ada korban, dia banting setir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Mobil ringsek ini langsung dibawa ke petugas kantor unit Laka Lantas Jakarta Timur untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Bangka Belitung menggerebek seorang wanita diduga usai melayani pria di sebuah kamar hotel di Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Petugas juga memeriksa kendaraan dan barang bawaan untuk mencari ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba. 3 orang diamankan polisi dalam penggerebekan ini.
Dua wanita diduga sebagai korban kasus perdagangan orang, sementara satu mucikari yang merekrut korban dengan cara memberi bayaran dari eksploitasi seksual. Selama sepekan, petugas TPPO Polda Bangka Belitung mengungkap 2 kasus dengan 2 tersangka dan 4 korban. Pelaku melakukan perekrutan untuk dalam hal ini dilakukan pembayaran untuk eksploitasi seksual, yang mana untuk tim Satgas TPPO selama kurun waktu 1 minggu ini telah melakukan pengungkapan 2 perkara di 2 TKP dan sebanyak 2 tersangka dan korban sebanyak 4 orang. Pelaku dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut, sementara 2 korban dimintai keterangan sebagai saksi. Pelaku terancam melanggar pasal tentang TPPO dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainis melaporkan. Setelah penyelidikan mendalam, Jatanras Polrestabes Medan menangkap bos kawanan begal sadis yang menewaskan 1 mahasiswa UMSU Medan. Pelaku bernama Nur Muhammad alias Amek terpaksa ditembak lantaran melawan dan berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 3 pelaku lain, Rafli Zafana alias Kedoy, Muhammad Rizky alias Aceh, dan Adriansa alias Andre. Ketiganya juga mendapat timah panas polisi lantaran berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban hingga tewas dan 1 sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kan dipepet, Pak. Dipepet. Terus korban menendang, Pak. Terus saya keluarga. Saya ancam-ancam. Karena dia melakukan perlawanan, saya ingat lagi, Pak, ke yang bawa kereta. Terus yang korban yang di belakang terjatuh dari kereta, Pak. Terus ngantem pohon. Terus kami kejar yang bawa kereta. Karena di depan udah ada warga, kami putar balik. Dari hasil penyelidikan kami, ini bisa ditangkap 4 orang ini, ya, di mana peran-perannya adalah yang atas nama Ane ini yang menendang korban, selanjutnya yang membacok adalah atas nama Andre. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Ketiganya dijerat pasal pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, pada 14 Juni lalu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Insanun Ansori Asibuan, tewas dibegal di Jalan Mustafa, Kota Medan. Korban yang mengendara motor bersama rekannya untuk membeli makanan dihadang 4 pelaku. Para begal ini gagal merampas motor, namun mereka menganiaya korban hingga tewas. Polres Bukit Tinggi menindaklanjuti viralnya laporan skandal seksual yang melibatkan ibu dan anak warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terkait hal itu, kepolisian bergegas melakukan pendalaman dan menyelidiki guna mengungkap bagaimana kasus ini terjadi. Kasus inses ibu dan anak ini terjadi beberapa tahun lalu, diduga dialami saat sang anak masih di bawah umur, sehingga ada kemungkinan berdampak hukum pada para pelaku yang terlibat. Kami akan lakukan pendalaman dan penyelidikan terkait bagaimana dan siapa yang melakukan inses tersebut. Kami belum dapat informasi. Mungkin dalam waktu dekat kami akan koordinasi dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi terkait dengan informasi yang pernah disampaikan di forum. Diketahui kasus ini diungkap Wali Kota Erman Safar di hadapan ratusan peserta sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi, Rabu 21 Juni lalu. Menurut Wali Kota Erman, fakta ini sudah lama terjadi dan tidak ada yang mengungkapkan. Pabrik sabu jaringan Iran ini berada di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Pengungkapan pabrik ini berasal dari informasi masyarakat akan adanya warga negara asing yang memproduksi narkoba. 2 orang warga negara asing asal Iran berhasil ditangkap. Dari lokasi, polisi mengamankan bahan baku sabu sebanyak 12 kg dan sejumlah alat untuk memproduksi sabu. 1 minggu melakukan pendalaman, kemudian penyidik menemukan target yang kemudian kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Setelah kita lakukan penangkapan di lokasi ini, tepatnya di sebuah apartemen Victoria Residen, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka HR, di mana di dalam penangkapan itu di apartemen ini kita temukan sebuah pabrik. Kenapa kami sebut sebagai sebuah pabrik?
karena di sana ada proses produksi dari bahan baku, kemudian diproses, kemudian terjadi atau menghasilkan sebuah hasil yang sering kita sebut dengan sabu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Setelah menjalani pemeriksaan, Panji Gumilang keluar dari ruang rapat pada Jumat sore. Panji Gumilang juga terus berjalan keluar meski diberondong sejumlah pertanyaan oleh awak media. Sementara tim investigasi Pemprov Jabar mengatakan rencana untuk mengklarifikasi sejumlah isu terkait kontroversi yang dibuat Panji Gumilang tidak membuahkan hasil. Pasalnya Panji Gumilang belum memberikan jawaban dan meminta waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan. Dan beliau minta apa yang akan diklarifikasi kepada beliau. Kami insya Allah nanti akan menentukan sikap ya. Akan membuat laporan dulu kepada Pak Gubernur atas apa yang telah kami lakukan. Sementara itu perwakilan MUI Pusat yang juga turut hadir dalam pertemuan antara tim investigasi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Namun Panji justru menolak bertemu dengan perwakilan dari MUI Pusat. Menurut Ketua Tim Peneliti Ma'had Al-Zaitun MUI Pusat, Panji Gumilang hanya ingin bertemu dengan tim investigasi bentukan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, puncak peringatan Bulan Bung Karno digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Massa, kader hingga simpatisan PDI Perjuangan memerahkan kawasan GBK. Sejak pagi tadi, Stadion Utama GBK sudah dipadati oleh para kader hingga simpatisan PDI Perjuangan. Tidak hanya simpatisan yang berasal dari Jakarta, namun berbagai daerah di luar Jakarta juga turut memeriahkan hari spesial ini. Berbagai persiapan juga terus dilakukan panitia di dalam stadion. Rencananya acara akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tanker sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari
pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambutnya boleh pegang ya? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Mendekati Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban berlomba-lomba menawarkan keunggulan dagangannya. Salah satu lapak kurban di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pembeli dapat menyaksikan penimbangan hewan kurban secara langsung. Cara ini dinilai efektif menarik daya beli masyarakat karena pembeli dapat mengkalkulasikan sendiri berapa kocek yang harus dikeluarkan. Nah, di lapak ini itu bisa milih sapi kita timbang ulang. Nah, di tempat lain kayaknya belum ada di daerah sini. Nah, jadi kita lebih real fakta bisa disaksikan bersama-sama untuk timbang ulang. Lapak Kholil menjual aneka jenis sapi mulai limosin, simental, Bali, kupang pegon, dan peranakan ongol. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 18 juta rupiah hingga 100 juta rupiah, tergantung bobot sapinya itu sendiri. Inilah pemandangan sehari-hari di tempat pembuangan air sampah Putri Cempo, Surakarta, Jawa Tengah. Ratusan sapi yang sebagian besar milik warga setempat ini mencari makan di tumpukan sampah yang menggunung. Secara fisik, sapi-sapi ini terlihat gemuk dan sehat. Namun berdasarkan penelitian, daging sapi pemakan sampah memiliki kandungan timbal di atas batas aman, yaitu 2 ppm. Tingginya timbal ini dapat menyebabkan penyakit pada otak, pembuluh darah, jaringan saraf, pernapasan, hingga pencernaan. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Surakarta akan terus mengawasi keberadaan sapi-sapi pemakan sampah tersebut. Untuk pencegahan tidak ada pelarangan pengembala di situ, Pak, mungkin, Pak? Ya, kan sekarang juga mau digunakan untuk PSA, nah itu kan sekarang sudah ada upaya untuk mengandangkan dari sapi-sapi yang ada di sana, kan sebagian besar kan juga sudah mulai peternak di sana sudah mulai mengandangkan sapi-sapinya tidak diumbar di PP. Warga diimbau lebih berhati-hati dalam memilih hewan kurban, terutama terkait asal-usulnya. Sapi yang akan dijual seharusnya melalui proses karantina dan diberi makan rumput. Pemerintah kota dan suku dinas KPKP Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan kelayakan hewan kurban di sekitaran wilayah Jakarta Selatan. Pihak Sudin KPKP telah memeriksa 17 ribuan hewan kurban, di mana 10 ekor ditemukan dalam kondisi sakit. Jadi yang diperiksa itu sudah 174 titik. Itu hewannya kurang lebih ada 17 ribuan hewan yang sudah kita periksa. Hasil temuannya apa aja, Pak? Ada yang ini mungkin, Pak? Hasil temuan itu yang sakit hanya 10 ekor dan itu sudah dilakukan karantina untuk tidak dilakukan penjualan, karantina dulu. Sementara itu di tempat pembuangan akhir sampah Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah, ratusan sapi yang sebagian besar milik warga setempat masih mencari makan di tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir. Secara fisik, sapi pemakan sampah tersebut terlihat gemuk dan menyenangkan. Namun sampah yang dimakan tentu mengandung bermacam zat dan juga logam berat yang berbahaya. Kepala Dinas Dispangtan Kota Solo, Eko Nugroho, mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terkait sapi-sapi pemakan sampah. Sebenarnya sih karena adanya residu itu, residunya timbal itu yang memungkinkan ada, walaupun tidak secara langsung dimakan langsung ini enggak. Cuma kan secara kumulatif kan nantinya bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan. Pemerintah menghimbau kepada warga agar berhati-hati. Sapi yang akan dijual harus dikarantina dan diberi makan rumput sebelum dipotong. Warga Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah gempar setelah adanya penemuan jasad bayi di sebuah pekarangan rumah. Menurut warga sekitar, kawasan tersebut terdapat gubuk yang ditempati seorang ayah dan anak selama 5 tahun. Penghuninya antara bapak dan anak. Umur bapaknya itu 56. Terus yang anaknya itu 30-an, kisaran ya. Anaknya itu laki-laki perempuan? Perempuan. Itu
Terus tinggal di sini tuh selaku warga sini atau memang hanya menempati gubuk di situ atau gimana? Hanya menempati. Kalau secara administrasi bukan. Oh, bukan warga sini. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penggalian dan olah TKP. Menurut pemeriksaan sementara, diduga masih ada 3 lagi kuburan bayi yang belum ditemukan. Sementara hingga Kamis siang, polisi dan warga telah menemukan 4 kuburan yang berisi tulang belulang bayi. Ini sedang kita cari, ya makanya kita polis lain, nanti kita akan gali lagi apakah masih ada. Kalau nanti misalnya masih ada, kita akan sampaikan kepada teman-teman semua. Pak, untuk bayi itu kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, ya terkait dengan ini. Baik Pak, itu yang menggali dan kemudian saksi-saksi yang lainnya. Tak hanya satu, polisi menemukan 3 kerangka di 3 lokasi kuburan yang diduga bayi. Setelah penemuan tersebut, polisi membawa kerangka ke Rumah Sakit Margono guna pemeriksaan forensik. Polisi menduga besar adanya tindak pidana atas penemuan kerangka bayi. Polisi menduga besar adanya tindak pidana atas penemuan kerangka bayi. Besar kemungkinan aborsi ataupun pembunuhan. Kepolisian pun masih mendalami dan berusaha mengungkap pelaku pengubur bayi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Kendal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hektar lahan gambut yang terbakar di kawasan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Aceh, hingga Jumat siang belum berhasil dipadamkan.
Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, serta relawan setempat terus berjibaku memadamkan titik api yang membakar lahan gambut di kawasan Nagan Raya Aceh sejak 2 hari terakhir. Minimnya sumber air dan angin kencang membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Selain itu, petugas juga terkendala dengan akses jalan menuju ke titik lokasi kebakaran yang tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran. Kebakaran lahan gambut yang memiliki kedalaman 3 meter ini diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetya mengatakan hingga kini kobaran api belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar lahan gambut yang terbakar tidak semakin meluas. Kita akan terus berupaya melakukan pemadaman bersama tim gabungan baik dari TNI, kemudian dari BPBD, dari tingkat kecamatan, desa, termasuk juga dari beberapa perusahaan yang ada di seputaran TKP. Kita dihadapi adalah cuaca yang cukup terik, angin, dan satu hal lagi yaitu keterbatasan air. Untuk peralatan insya Allah ada meskipun mungkin tidak optimal, namun kita akan upayakan terus mendatangkan bantuan untuk peralatan, namun untuk air ini yang memang sangat terkendala di lapangan. Kebakaran lahan gambut yang melanda Kabupaten Nagan Raya Aceh hingga Jumat siang sudah mencapai 18 hektar lebih yang tersebar di 2 titik, yakni di Kecamatan Kuala Pesisir 4 hektar dan Kecamatan Darul Makmur mencapai 14 hektar. Kobaran api dengan cepat membakar lantai 2 rumah yang dijadikan tempat kos-kosan di Jalan Cawang Uki, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat siang. Puluhan warga yang berada di dekat lokasi kebakaran langsung mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, lantaran takut api merembet ke bangunan lain. Pasalnya wilayah tersebut merupakan hunian padat penduduk. Sementara sebagian warga yang berada di lokasi berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan barang berharga mereka. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut warga sempat terdengar suara ledakan dari kamar kos tepat di samping rumah. Warga langsung menyelamatkan diri dan mengamankan barang berharga mereka. Di dalamnya adalah anak kos, kebetulan anak kos sedang kuliah, jadi situasi kosong. Maka terjadilah kebakaran yang sangat besar adalah listrik, karena ini adalah kamar-kamar anak kos. Ada berapa kamar? Kurang lebihnya 8 kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang warga terjatuh dari atap rumah dan diberikan pengobatan oleh petugas PMI. Piala Dunia U17 2023 resmi digelar di Indonesia. Hal ini disampaikan FIFA melalui situs resmi mereka. Dalam laman resmi mereka, FIFA menyebut Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 bersamaan dengan pengumuman sejumlah jadwal turnamen resmi yang digelar oleh FIFA. Turnamen ini awalnya direncanakan digelar di Peru. Namun kemudian status itu dicabut karena Peru tidak siap dengan infrastrukturnya. Piala Dunia U17 2023 rencananya digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Namun sejauh ini FIFA belum merilis tanggal pasti pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 setelah Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Melalui akun Instagram pribadinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa syukur karena Indonesia telah dipercaya FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 2023. Hal ini pun mendapat beragam respon positif dari warganet. Ya pemirsa, sejumlah komentar di akun sosmed Erick Thohir pun menyebutkan komentar dari @Sigit Setiadi mengatakan mantap dan keren Pak Erick Thohir, sukses sepak bola Indonesia. Ada juga yang berkomentar the best Pak Erick Thohir serta banyak komentar positif lainnya. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
Rumah ludes dibakar anak. Kejari Muba tahan 2 tersangka korupsi. Festival dan karnaval budaya berlangsung meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini Senin 26 Juni 2023. Tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Anggun Prisma. Pemirsa, diduga gangguan jiwa, seorang pemuda di Palembang membakar rumah orang tuanya. Bukan hanya rumah orang tuanya terbakar, rumah tetangga juga ludes terbakar. Kepanikan warga terjadi di Jalan Ahmad Yani, Lorong Bakti, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Petugas pemadam dan warga melakukan pemadaman api yang membesar yang meludeskan 2 rumah. Warga juga mencoba menyelamatkan barang berharga miliknya. Api baru dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang mengatakan kebakaran diduga dilakukan oleh anak korban Ali 35 tahun yang merupakan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Pelaku telah diamankan petugas ke Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Kebakarannya ini diduga dibakar oleh pemilik rumah. Pemilik rumah ini mengalami gangguan kejiwaan. Seorang pria berumur 30-35 tahun. Saat ini sudah kami amankan di Polsek untuk kami dimintai keterangan. Bang, di dalam itu ada penghuninya nggak, Bang? Ada penghuninya, pemilik rumah bersama orang tuanya. Tapi ada korban jiwa, Bang? Nggak ada. Untuk korban jiwa kami Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menetapkan 4 tersangka kasus korupsi proyek pemasangan pipa transmisi. Kini 2 tersangka ditahan, sedangkan 2 orang tersangka lagi belum memenuhi panggilan. Tim Kejaksaan Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi di Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Penduduk atau Perkim, terkait korupsi proyek instalasi pengolahan air bersih senilai hampir 8 miliar rupiah dana APBD Muba tahun 2021. Tersangka yakni inisial RIS, mantan Kepala Dinas Perkim sebagai penyelenggara administrasi, dan inisial NO sebagai pejabat pemegang komitmen dikiring tim Kejaksaan Musi Banyuasin. Keduanya dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2B Sekayu Musi Banyuasin pada Rabu malam Kamis. Sedangkan 2 orang tersangka lagi berinisial F dan I sebagai pelaksana proyek akan segera dipanggil dan dilakukan penahanan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan penggeledahan di Dinas Perkim. Tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih berkapasitas 30 liter per detik dan pemasangan jaringan pipa di Desa Langkap, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap kegiatan di Dinas Perkim, yaitu kegiatan pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 liter per detik. Ini kami melakukan Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki rumah mewah dan hobi plesiran, Camat Kemuning Kota Palembang M. Irman menjadi sorotan. Rumah mewah Irman yang megah kini viral di media sosial. Inilah foto M. Irman, seorang camat Kemuning Kota Palembang saat bersama istrinya plesiran di luar negeri, dan video viral rumah mewahnya yang berlokasi di Padang Kapas, Panglima Kumbang, Bukit Lama, Ilir Barat 1 Palembang.
Di rumah terlihat ada beberapa unit mobil terparkir di sisi depan dan di sudut rumah. Rumah 2 lantai tersebut memiliki pagar besi warna hitam di sisi kanan dan kiri, memiliki ukiran dicat dengan warna coklat keemasan. Kemudian berpagar tembok dengan ukiran di tiap tengah pagar yang menambah kesan mewah. Memiliki taman di halaman depan rumah, ada biliar dan kolam renang, sedangkan di bagian belakang rumah terlihat masih ada pembangunan. Rumah Camat Kemuning ini memang terlihat yang paling besar dan mewah dari rumah lain yang berada di Komplek Panglima Kumbang tersebut. Hasil pemeriksaan inspektorat menunjukkan harta Camat Kemuning berasal dari pendapatan istrinya yang merupakan selebgram, all shop, dan baby shop, serta keranjang indah parcel. Terlihat dari catatan nota yang menguatkan, terlihat tersusun rapi dan lengkap. Melakukan audit terhadap camat, baik itu menyangkut gaya hidup, kedisiplinan pegawai maupun laporan harta kekayaan yang bersangkutan. Untuk kedua ini Pak Camatnya dan istrinya juga dipanggil semua sudah? Semua kami panggil. Oh, sudah. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Silaturahmi sesama BNPB dan BPBD Sumsel gelar rakor sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uwek-uwek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Kau patah
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Setelah melakukan rapat koordinasi Karhutla bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Geria Agung Palembang, Sekretaris Utama BNPB Rustian bersilaturahmi ke kantor BPB di Sumsel. Mari Pak, dalam. Mana Pak? Ya. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rustian melakukan kunjungan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Palembang. Kepala Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Irian Syah mendampingi Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam melakukan peninjauan kondisi kantor BPBD Sumatera Selatan yang telah dilakukan renovasi perbaikan beberapa tahun terakhir tersebut. Sejumlah piagam dan penghargaan berhasil diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kinerja sigap menghadapi bencana daerah, mulai dalam melakukan mitigasi pencegahan, penanganan, dan pasca bencana di setiap wilayah. Usai melakukan peninjauan kantor BPBD Sumsel, Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan arahan dalam upaya penanganan masalah-masalah yang harus disinggapi dalam menghadapi persoalan bencana di masing-masing daerah. Komunikasi berlangsung 2 arah dengan sesi Q&A dari sejumlah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Kota di Sumatera Selatan dengan BNPB. Hal ini agar silaturahmi tersebut mendapat masukan positif guna pembenahan BNPB dalam menangani persoalan bencana di setiap daerah. Dari Palembang, Muhammad Riza Valevi, iNews melaporkan. Pemirsa, pondok pesantren menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintah menjaga kekondusivitasan di Sumatera Selatan. Kolaborasi Pemprov dan juga pondok pesantren dapat membangun karakter generasi muda agar tidak terjebak dalam tindakan merugikan. Haflah ke-8 santri Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang menjadi momen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi bersama pengasuh pondok pesantren dalam menjaga terkendalinya kekondusivitas di Provinsi Sumatera Selatan. Masih maraknya fenomena yang terjadi di masyarakat dipicu generasi muda yang memiliki karakter yang kurang baik dalam hal budi pekerti, kurang optimalnya lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai, cita-cita, dan motivasi yang akan mendorong generasi muda memiliki kepribadian yang baik, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai cara membentuk karakter anak agar memiliki kepribadian yang baik menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah. Pondok pesantren sebagai sarana lembaga pendidikan yang dinilai mampu membangun karakter anak melalui pembangunan karakter jati diri, anak diharapkan dapat mampu mengendalikan diri dan tidak terjerumus dalam tindakan-tindakan negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pondok pesantren ini adalah salah satu kekuatan yang dapat membangun generasi muda, pelajar, santri melalui pembangunan karakter jati diri, sehingga setelah mereka memiliki karakter kuat, mereka akan mampu mengendalikan dirinya, mereka akan bisa menggali potensinya, dan mereka akan mengaktualisasikan dirinya terhadap kemanfaatan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Nah, Pondok Pesantren Sultan Badarudin ini adalah sebuah lembaga pendidikan agama yang mana kami akan mencetak kader-kader yang Ahlussunnah wal Jamaah yang punya karakter, yang punya akhlak. Tentunya ketika kita berharap di Sumsel, apalagi bentar lagi akan pilpres, ya, kita mendoakan dengan istighosah, ya, dengan pengajian-pengajian sehingga memang benar-benar di Sumatera Selatan itu isi hukum. Pondok pesantren Sultan Mahmud Badarudin yang mewisudahi 66 santri juga membekali para santri dengan keterampilan ilmu bela diri, baik bela diri modern seperti karate maupun ilmu bela diri tradisional pencaksilat. Dari Palembang, Muhammad Riza Valevi, iNews melaporkan.
37 tim ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang serta kecamatan akan bertanding dalam turnamen Wali Kota Cup Mini Soccer. Ajang ini merupakan ajang silaturahmi dan juga masih dalam rangkaian HUT Kota Palembang ke 1340 tahun. Masih dalam rangkaian HUT Palembang ke 1340 tahun, pemerintah Kota Palembang secara resmi membuka turnamen Wali Kota Cup Mini Soccer bagi para pegawai baik ASN maupun non-ASN organisasi perangkat daerah serta kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Palembang yang bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan turnamen mini soccer yang kali kedua digelar ini bertujuan untuk mempererat ikatan silaturahmi dan mempererat persatuan serta kesatuan di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Selain itu, melalui turnamen ini diharapkan dapat menemukan bibit-bibit baru atlet mini soccer yang nantinya bisa mengharumkan nama Kota Palembang di ajang yang lebih tinggi lagi. Untuk menambah semangat para peserta dalam berkompetisi, selain diberikan uang tunai dan piala, para pemenang turnamen ini juga dijanjikan mendapatkan hadiah umroh dari Wakil Wali Kota Palembang. Kita melaksanakan turnamen, tentu tujuannya adalah dalam rangka untuk mempererat persatuan, kesatuan, khususnya dalam lingkungan pemerintah Kota Palembang, menjalin silaturahmi, dan juga harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita akan menemukan bibit-bibit baru ya, yang kaitannya dengan olahraga atau turnamen mini soccer, yang siapa tahu nanti juga bisa mengharumkan nama pemerintah Kota Palembang di ajang-ajang yang lebih tinggi. Ini sudah untuk yang kedua kalinya pelaksanaan Wali Kota Cup Mini Soccer ini. Ini tentu pertama ini ajang kita silaturahmi antar ASN, non-ASN, saya sudah ada P3K juga ya. Ini tidak lain dan dalam rangka kita memperebutkan piala terpilih Wali Kota Cup. Turnamen mini soccer tahun ini diikuti sebanyak 37 tim bertanding selama 2 hari, yakni pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2023. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi festival dan karnaval budaya berlangsung meriah. Tetaplah di iNews Sumsel. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini?
menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Pagar Alam ke-22, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni membuka langsung Besema Expo ke-19 tahun 2023 Kota Pagar Alam. Rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Pagar Alam ke-22 menggelar Besema Expo ke-19 tahun Rabu 21 Juni 2023 dengan ditandai pelepasan burung merpati dan pelepasan balon ke udara oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni, Ketua DPRD Pagar Alam Jenny Sandia di lapangan Merdeka Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam. Pembukaan Besema Expo Kota Pagar Alam dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni, Sekda Pagar Alam Samsul Bahri, Forkompimda Pagar Alam, serta tamu undangan lainnya. Selain menyajikan hiburan kepada masyarakat, Besema Expo ini juga meningkatkan geliat perekonomian masyarakat. Sebanyak 34 stand yang didirikan selain diisi seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam, juga melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni mengatakan, HUT Kota Pagar Alam ke-22 dengan kemajuan saat ini, Kota Pagar Alam tidak lepas dari kepemimpinan yang terdahulu dengan semangat gotong royong menuju Pagar Alam maju. Saat ini pembangunan maupun perkembangan ekonomi mulai dirasakan masyarakat, serta kegiatan Besema Expo yang digelar dapat meningkatkan perekonomian dan geliat usaha UMKM di Kota Pagar Alam. Kota ini harapannya sampai tadi bahwa ini kan usia yang sangat produktif. Jadi aku berharap dengan seluruh instansi ya, dengan pihak terkait dan terpenting lagi dengan masyarakat Kota Pagar Alam, mari Pagar Alam indah, Pagar Alam sejuk ini, Pagar Alam luar biasa ini, sama-sama kita jaga, sama-sama kita majukan untuk kepentingan kita sama-sama. Hiburan, di depan tadi kan ada hiburan di sana. Hiburan di sana untuk Pak Mano membuat atau menambah daya tarik untuk orang datang ke sini. Otomatis kalau orang datang sini, mungkin dia tadinya tidak terpikir UMKM-nya. Besema Expo ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta memberikan sarana rekreasi hiburan bagi masyarakat. Dari Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 kabupaten kota mengikuti festival dan karnaval budaya pelajar sekolah menengah kejuruan se-Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi tuan rumah festival dan karnaval budaya pelajar sekolah menengah kejuruan se-Sumatera Selatan. Pada Jumat sore, pembukaan dilakukan di kawasan Taman Kota Batu Raja. Dibuka langsung PJ Bupati Oku yang diwakilkan Sekda Oku, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, serta Ketua Panitia Berkat Hanapi. Festival dan karnaval tersebut diisi dengan parade peserta dari seluruh SMK di Sumatera Selatan dipusatkan di Taman Kota Batu Raja, dimulai pembukaannya pada tanggal 23 hingga Minggu 25 Juni 2023. Ketua Panitia Berkat Hanapi yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Oku menyebutkan, festival dan karnaval budaya ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya penampilan seni, hasil karya setiap sekolah, kuliner, serta job fair. Sebanyak 40 stand yang mengelilingi taman kota disambut antusias warga dan meningkatkan ekonomi warga. Stand diisi setiap sekolah, perwakilan SMA dan perguruan tinggi. Selain itu, juga ada penampilan panggung musik dan lomba fashion karnaval, tari, band, serta lomba modifikasi baju adat. Tidak hanya itu, karnaval yang digagas Gubernur Sumsel Herman Deru ini juga membuka job fair, mewadahi perusahaan-perusahaan untuk bertemu dengan pencari kerja profesional. Dengan pembukaan ini begitu meriah, antusias masyarakat Oku dalam mendukung kegiatan festival budaya
pelajar SMK. Sukses. Ada berapa stand, Pak? Ada 7 kurang 40 stand. 40 stand dari 17 kabupaten kota, ada juga perguruan tinggi yang ada di Batu Raja, SMA, ada UMKM, juga didukung ada 10 stand dokter dengan pegawai di depan DPR. Oke. Harapan kita, Pak? Harapan kita ke depan untuk UPU yang lebih maju lagi. Harapannya ya terutama untuk menambah kreativitas anak-anak siswa SMK yang mana supaya mereka lebih berinovasi dalam rangka produksi hasil karya mereka sendiri. Kita harapkan setiap tahun, Pak ya? Ya, setiap tahun ini supaya ada. Kalau di sekolah, jadi setiap akhir semester biasanya 1 tahun 1 kali kita pameran sama anak pemasaran. Festival dan karnaval serta pameran produk UMKM dari setiap sekolah disambut antusias warga. Hingga kawasan Taman Kota dipenuhi warga untuk menyaksikan berbagai pertunjukan dan produk UMKM. Dari Ogan Kompring Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.